Theodor Herzl merupakan tokoh sentral dalam sejarah modern Yahudi dan dikenal luas sebagai pendiri Zionisme modern, sebuah gerakan politik yang bertujuan mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi. Ia lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1860 di Budapest, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria, dalam keluarga Yahudi kelas menengah yang telah berasimilasi dengan budaya Eropa. Sejak muda, Herzl tumbuh dalam lingkungan intelektual, mengenyam pendidikan hukum di Wina, dan berkarir sebagai jurnalis serta penulis drama, jauh sebelum namanya melekat pada ide besar tentang negara Yahudi. Pemikiran Herzl tentang Zionisme tidak muncul dari latar belakang religius yang kuat, melainkan dari pengalaman langsung menyaksikan antisemitisme yang mengakar di Eropa. Peristiwa yang sangat memengaruhi pandangannya adalah kasus Dreyfus di Prancis pada tahun 1894, ketika Alfred Dreyfus, seorang perwira Yahudi, dituduh berkhianat tanpa bukti kuat. Sebagai koresponden pers di Paris, Herzl melihat bagaimana kebencian terhadap Yahudi bisa muncul bahkan di negara yang mengklaim menjunjung tinggi nilai kebebasan dan kesetaraan. Dari sinilah ia sampai pada kesimpulan bahwa asimilasi tidak akan pernah sepenuhnya melindungi orang Yahudi dari diskriminasi. Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan buku berjudul Der Judenstaat, Negara Yahudi, yang menjadi fondasi ideologis Zionisme modern. Dalam buku ini, ia berargumen bahwa bangsa Yahudi adalah sebuah bangsa, bukan sekadar kelompok agama, dan karena itu membutuhkan negara sendiri untuk menjamin keamanan, martabat, dan kelangsungan hidup mereka. Herzl mengusulkan pembentukan negara Yahudi melalui pendekatan diplomatik dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan atau revolusi bersenjata. Palestina disebut sebagai pilihan utama karena ikatan sejarah dan simbolis bangsa Yahudi dengan wilayah tersebut, meskipun pada awalnya Herzl juga mempertimbangkan wilayah lain sebagai alternatif. Untuk mengubah gagasan menjadi gerakan nyata, Herzl memprakarsai Kongres Zionis pertama yang diselenggarakan di Basel, Swiss, pada tahun 1897. Kongres ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Zionisme, karena untuk pertama kalinya berbagai komunitas Yahudi dari Eropa dan wilayah lain berkumpul dengan satu tujuan politik yang jelas. Dari kongres inilah lahir organisasi Zionis Dunia, dengan Herzl sebagai pemimpin utamanya. Ia kemudian menghabiskan sisa hidupnya berkeliling Eropa dan Timur Tengah, bertemu dengan raja, kaisar, dan pejabat tinggi untuk mencari dukungan internasional bagi proyek negara Yahudi. Meski dikenal sebagai visioner, Herzl juga menuai kritik, baik dari kalangan Yahudi sendiri maupun dari pihak lain. Sebagian orang Yahudi menolak Zionisme karena menganggap identitas Yahudi bersifat religius, bukan nasional. Di sisi lain, ide mendirikan negara Yahudi di Palestina kelak menimbulkan konflik panjang dengan penduduk Arab setempat, meskipun pada masa hidup Herzl persoalan ini belum menjadi fokus utama. Namun demikian, Herzl tetap yakin bahwa negara Yahudi akan menjadi solusi paling realistis atas penderitaan bangsa Yahudi di Eropa. Theodor Herzl wafat pada tahun 1904 dalam usia relatif muda, 44 tahun, tanpa sempat menyaksikan terwujudnya cita-citanya. Namun gagasan yang ia tanamkan terus hidup dan berkembang.
4 dekade setelah kematiannya, pada tahun 1948, negara Israel diproklamasikan, sebuah peristiwa yang oleh banyak pendukung Zionisme dianggap sebagai realisasi visi Herzl. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Yerusalem dan dimakamkan di Gunung Herzl, yang kini menjadi salah satu situs nasional Israel. Dalam sejarah dunia modern, Theodor Herzl adalah sosok yang meninggalkan warisan besar dan kontroversial. Ia dipandang oleh pendukungnya sebagai penyelamat bangsa Yahudi dan arsitek kebangkitan nasional mereka. Sementara oleh para pengkritiknya, ide-idenya dianggap sebagai awal dari konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, tidak dapat disangkal bahwa Herzl adalah figur kunci yang mengubah aspirasi kultural dan religius menjadi gerakan politik global, dengan dampak yang masih terasa hingga hari ini.